Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, rukun, sejahtera, maju dan lestari, didukung dengan penerapan tata kelola yang baik dan bersih pada tahun 2026. Untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat, pemerintah Kabupaten Sintang memiliki organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang memiliki visi memberikan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas, dan merata untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mendorong seluruh puskesmas, postu, dan polindes di Kabupaten Sintang untuk memberikan pelayanan berkualitas dan memberikan solusi pada pasien yang datang berobat. Nah, sekarang kita sedang berada di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Mau tahu pelayanan apa saja yang ada di Dinas Kesehatan ini? Kita masuk. Program-program apa aja dan inovasi apa aja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ini ya Pak? Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang program-programnya banyak. Kita punya program pemberantasan penyakit, kita punya program untuk sumber daya manusia kesehatan, kita punya program kesehatan masyarakat, kita juga punya program untuk pelayanan kesehatan. Nah, tapi intinya Dinas Kesehatan ini memiliki visi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas, dan merata untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Sehingga awal dari tujuan seperti itu, saya selalu meminta kepada puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Sintang yang di kecamatan, pustu, polindes, setiap masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas itu harus mendapat solusi. Jadi kalau mereka datang, nggak perlu dilihat apakah mereka punya uang atau mereka punya kartu asuransi seperti BPJS atau asuransi lain, atau pakai surat keterangan miskin, itu semuanya sama aja. Mereka semua harus dilayani. Dan nggak boleh ada begitu masyarakat datang, oh Bapak ini harus dirujuk. Kemudian waktu mau dirujuk, ambulansnya tidak ada, supirnya nggak ada. Itu nggak boleh. Jadi harus semua ada solusi. Jadi ambulan harus standby di puskesmas, harus siap untuk berangkat. Nah itu dalam segi pelayanan yang kita mau dilaksanakan oleh puskesmas. Jadi semua masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang sama rata untuk semua orang, tanpa memandang dia miskin, dia kaya, dia pejabat, dia apa-apa, tidak ada, semua sama. Nah, kemudian untuk program-program banyak. Kita masih fokus juga untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi. Kemudian juga kita masih fokus sampai ini udah tahun ketiga untuk penanganan COVID. 2 tahun sebelumnya kita penanganan pasien-pasien COVID ini kita banyak. Jadi kita fokus untuk penanganan pasien COVID. Sekarang juga kita fokus untuk vaksinasi COVID. Nah, vaksinasi dosis 1, dosis 2, dosis 3, sekarang sudah dosis 4 untuk tenaga kesehatan. Nah, itu juga program-program untuk pemberantasan penyakit. Kita juga punya program untuk pemberantasan penyakit paru. Kita juga punya program untuk pemberantasan penyakit malaria, penyakit kusta. Kemudian juga kita ada program penanganan orang dengan gangguan jiwa, nah ODGJ. Nah, kita juga di puskesmas, seluruh puskesmas sudah memiliki perawat-perawat yang dilatih untuk menangani orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu bagaimana cara pengobatannya, bagaimana cara memperlakukannya, bagaimana cara perawatannya. Nah, kita juga tidak melupakan posyandu. Nah, salah satu inovasi kita ini adalah di posyandu. Kita punya posyandu itu namanya posyandu Kaban Belayan.
Posyandu Kaban Belayan. Yang selama ini kita tahu adalah posyandu balita, posyandu bumil, posyandu lansia, posyandu remaja. Jadi sendiri-sendiri, balita sendiri, remaja sendiri, lansia sendiri. Nah, ibu hamil sendiri. Nah, kalau untuk posyandu Kaban Belayan ini, seluruh unsur-unsur itu, kalau dari keluarga tuh, dari tatanannya, dari kakeknya, neneknya, anaknya, cucunya, menantunya, ponakannya, sepupunya, semua dibawa posyandu bersama-sama. Di situ sudah kita siapkan petugas-petugas kita, tenaga medis, tenaga paramedis untuk melayani mereka. Yang lansia periksa lansia, yang ibu hamil bisa periksa ibu hamil. Ini sudah berjalan di Puskesmas Mensiku. Ya, Puskesmas Mensiku kita buat sebagai percontohan. Kemudian juga ada Kampung Gizi. Kampung Gizi itu di Puskesmas Kebong. Itu di situ kita ambil desa percontohan itu. Ibu-ibu di situ diajarkan bagaimana cara membuat makanan yang sehat untuk anak-anaknya, bagaimana memantau kondisi gizi anak-anaknya. Nah, hal ini juga berkaitan untuk program nasional penurunan angka stunting. Ya, penurunan angka stunting di Kabupaten Sintang. Ya, angka stunting awalnya di Kabupaten Sintang itu di angka 42%, sekarang sudah turun di 34. Kemudian target kita akan turunkan lagi angka stunting. Kemudian juga ada program ODF. Program ODF itu Open Defecation Free. Jadi tidak ada lagi orang yang buang air besar sembarangan. Semua rumah wajib memiliki WC. Nah, juga tidak kalah pentingnya adalah pemerataan tenaga kesehatan sampai ke desa. Kita punya target. Sekarang ini sudah sekitar 80% tenaga kesehatan sudah menempati desa-desa yang ada di Kabupaten Sintang. Target kita ke 1 atau 2 tahun ke depan ini, untuk satu desa ini harus memiliki 2 tenaga kesehatan, 1 perawat dan 1 bidan. Nah, itulah garis besar tuh program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Nah, tadi kita lihat Prolanis itu namanya program untuk penyakit tidak menular. Penyakit yang tidak menular untuk orang darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang sumber daya kesehatan, bidang pemberantasan penyakit, dan bidang pelayanan kesehatan. Di bidang sekretariat, selain memiliki tugas dan fungsi mengurus kesekretariatan di Dinas Kesehatan, bidang sekretariat juga memiliki tugas dan fungsi sebagai kehumasan yang menyampaikan informasi kesehatan di Dinas Kesehatan kepada masyarakat. Bidang sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mempunyai berbagai program, di antaranya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik informasi kesehatan maupun informasi perizinan terhadap pelaku usaha rumah tangga dan pelaku usaha kesehatan yang akan mendirikan usaha. Pak, dalam meningkatkan kualitas dinas kesehatan, peran humas di sini seperti apa ya, Pak? Oh ya, jadi kita memang punya dulunya seksi humas, ya. Jadi humas ini adalah merupakan perpanjangan tangan kita ataupun merupakan speaker kita lah, untuk menyampaikan informasi yang ada di sini kepada masyarakat. Untuk program-programnya seperti apa, Pak? Yang penting mungkin masyarakat tahu, secara khusus untuk pelaku-pelaku usaha industri rumah tangga, ya kan banyak itu industri rumah tangga bikin keripik, bikin jamu atau apapun itu nanti kita punya di sini di humas itu ada namanya pelayanan publik. Itu akan memberikan informasi ya bagaimana, kemudian nanti izinnya itu dari satu pintu, tapi rekomendasinya dari Dinas Kesehatan. Ataupun mungkin ada masyarakat kita yang melakukan usaha kesehatan seperti bikin apotik, bikin klinik atau yang lainnya, Dinas Kesehatan tentunya memberikan rekomendasi. Nah, itulah salah satu nanti di samping informasi kesehatan juga informasi publik yang memang ada di seksi kehumasan kita. Dan juga di samping itu kita juga punya mungkin masyarakat perlu tahu ada Instagram Dinkes, ada juga Facebook ya, dan juga
ada beberapa sosial media di mana mungkin masyarakat bisa melihat ya kegiatan-kegiatan kita dan informasi. Ya, bisa juga bertanya di sana, di Instagram contohnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang pelayanan publik Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Mau tahu apa saja yang dilayani di ruang pelayanan publik Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ini? Yuk kita lihat! Pak, apa saja sih yang dilayani di ruang pelayanan publik Dinas Kesehatan ini? Kami di ruang pelayanan publik ini bertugas memberikan layanan kepada masyarakat, baik terkait informasi bidang kesehatan, juga terkait dengan perizinan. Khusus di ruang pelayanan publik ini, kami mengeluarkan surat rekomendasi baik itu terkait dengan izin praktek bidan, perawat, kemudian rekomendasi izin operasional untuk klinik, kemudian rekomendasi sertifikasi pangan industri rumah tangga, depot air minum, dan banyak izin rekomendasi yang kami keluarkan di pelayanan publik ini. Seingat saya ada kurang lebih 36 rekomendasi izin pelayanan publik yang kami layani di sini. Nah, terkait dengan pelayanan yang ada di dinas, Bapak Ibu sebenarnya bisa melihatnya di website Dinas Kesehatan. Di situ kami juga menyampaikan terkait dengan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mengurus perizinan, sehingga Bapak Ibu tidak perlu datang ke dinas, cukup membuka website, sehingga perizinan apa yang nanti Bapak Ibu pengen urus bisa dilihat di website Dinas Kesehatan. Di bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang memiliki program penanganan kesehatan ibu dan anak, program penanganan gizi, program kesehatan lingkungan, serta program promosi kesehatan masyarakat dan pemberdayaan. Bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga melakukan berbagai inovasi, di antaranya mencanangkan program pondok gizi di setiap desa. Pak, program apa saja sih yang ada di bidang kesehatan masyarakat ini? Program yang ada di bidang kesehatan masyarakat ini yang pertama adalah yang berhubungan dengan KIA, kesehatan ibu dan anak. Kedua adalah program gizi. Yang ketiga, program kesehatan lingkungan. Keempat adalah program promosi kesehatan masyarakat dan pemberdayaan. Pak, inovasi apa saja yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk kesehatan masyarakat? Kedepannya, yang pertama adalah kita akan membuat kampung gizi di setiap desa di Kabupaten Sintang. Yang kedua adalah pengembangan posyandu terpadu, artinya posyandu komprehensif, di mana di situ akan dilakukan penimbangan dan check up kesehatan termasuk dari bayi, balita, anak prasekolah, remaja sampai ke wanita usia subur dan lansia. Jadi kami dari Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat itu memiliki kegiatan yang fokus ke pengaktifan posyandu, di mana untuk saat ini posyandu di Kabupaten Sintang masih ada setengahnya yang belum termasuk ke kategori posyandu aktif. Jadi untuk peningkatan pengaktifan posyandunya, kami melakukan peningkatan kapasitas melalui orientasi komunikasi antar pribadi kepada tenaga kesehatan dan kader posyandu, terutama di desa-desa lokus stunting. Jadi kami langsung turun ke desa lokus stuntingnya untuk melakukan pembinaan dan orientasi. Kemudian untuk fokus kegiatan dari Kementerian Kesehatan mengenai gerakan masyarakat hidup sehat, kami juga sudah melakukan kampanye di 12 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang.
Dalam melakukan pelaksanaan kampanye Germas tersebut, kami sudah melakukan kegiatan aktivitas fisik dengan gerakan senam bersama, pemeriksaan kesehatan rutin sederhana secara bersama-sama, dan makan buah dan sayur yang dilakukan secara bersama-sama di kecamatan. Langsung melibatkan semua lintas sektor masyarakat, perwakilan dari kantor desa dan kecamatan, TNI Polri, dan instansi-instansi terkait. Jadi di Kabupaten Sintang sudah menjadi beberapa tahun untuk Kabupaten Lokus stunting dimulai dari tahun 2019. Nah, ini di dalam penurunan stunting itu terdapat 8 aksi intervensi integrasi penurunan stunting di kabupaten atau kota. Saya jelaskan beberapa langkah dari 8 aksi tersebut. Yang pertama yaitu analisis situasi, kemudian rencana kegiatan, kemudian rembuk stunting, kemudian peraturan bupati atau wali kota tentang peran desa terhadap penanganan stunting, kemudian pembinaan KPM, kemudian yang keenam sistem manajemen data, yang ketujuh pengukuran dan publikasi stunting, kemudian yang delapan yang terakhir yaitu review kinerja tahunan. Untuk kita intervensi stunting, kan kita terobosannya itu pasti ke setiap desa-desa sebagai ujung tombak. Jadi kita di kabupaten hanya membuat sebagai program inovasi. Yang program inovasi ini kita rencanakan yaitu kampung gizi desa, yaitu nanti anak-anak yang gizi buruk atau stunting atau gizi kurang itu nanti kita akan kumpulkan di suatu tempat, sudah disediakan oleh desa, berkontribusi dengan petugas yang ada di puskesmas. Itu nanti kita akan mengadakan seperti makan siang bersama. Jadi nanti di situ konsultasi antara ahli gizi, orang tua pasien atau yang gizi buruk atau gizi kurang. Nanti di situ akan diajarkan pengolahan makanan dari lokal. Nanti anggarannya tersebut akan berkontribusi dengan pemerintah desa. Jadi nanti setiap bulan akan dilakukan pengukuran status gizi yang dilakukan oleh ahli gizi yang ada di puskesmas, hingga lebih intensif untuk menurunkan gizi buruk, stunting atau gizi kurang. Untuk bidang sumber daya kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang memiliki berbagai program, di antaranya mensuplai alat-alat kesehatan, vaksin dan obat-obatan ke seluruh puskesmas, membantu tenaga kesehatan untuk pengurusan izin-izin praktik kesehatan, seperti pengurusan izin apotik dan toko obat, melaksanakan pengawasan peredaran makanan produk pelaku industri rumah tangga, dan program-program lainnya. Selain melaksanakan berbagai program yang telah diprogramkan, bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang telah melakukan berbagai inovasi seperti menciptakan uji kompetensi tenaga kesehatan secara online dan menciptakan aplikasi Simonita. Bidang sumber daya kesehatan juga pernah mendapatkan juara harapan 1 tingkat nasional untuk pengelolaan aplikasi sistem pelaporan narkotika dan psikotropika atau disingkat SIPNAP. Pak, program dan inovasi apa saja yang telah dilakukan di Dinas Kesehatan bidang sumber daya kesehatan? Untuk di subkoordinator farmasi, kita pernah meraih juara harapan 1 nasional untuk siklatnya, merupakan prestasi sendirilah untuk teman-teman yang bekerja di farmasi. Luar biasa lah, kadang-kadang sampai malam, sampai lembur-lembur, itulah mungkin hasilnya yang dapat kita raih pada tahun kemarin. Kemudian untuk di program sumber daya manusianya, kita ke depannya ada program inovatif yang tadinya teman-teman tenaga kesehatan terutama yang bidan, perawat itu kan ada uji kompetisi ya, uji kompetisi berbasis komputer. Kedepannya mungkin mereka secara online kita akan ciptakan inovasi terbaru untuk mereka ujian. Jadi tidak kita panggil ke sini beratus-ratus orang ngumpul di suatu tempat, tapi nanti cukup dengan online. Mudah-mudahan harapan kita sinyal mendukung. Problem masalah kita akan Zoom meeting, tapi kadang-kadang sinyal tidak mendukung di kecamatan. Yang mudah-mudahan dengan ada program inovatif uji kompetisi berbasis komputer secara online untuk lebih memudahkan teman-teman yang bertugas di kecamatan. Tidak harus turun ke Sintang, jauh-jauh turun dah memperbesar biaya lagi kan.
Kemudian dari sisi alkesnya, kita pernah menciptakan aplikasi namanya Simonita. Simonita itu juga sebenarnya mempermudahkan teman-teman kita yang di Puskesmas tadi untuk mengusulkan apa kebutuhan dia. Dia tidak perlu kirim surat ke kita, tidak perlu datang ke sini, cukup dia klik aplikasi Simonita, di situ udah tersedia apa kebutuhannya, berapa kebutuhannya, cukup itu. Contoh mungkin Puskesmas Darah Juwanti, dia perlu tensimeter berapa, perlu alat apa, tempat tidurnya berapa, kita cukup buka itu. Di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang memiliki berbagai program, yaitu program penanganan kasus COVID dan vaksinasi COVID, program BIAS atau Bulanan Imunisasi Anak Nasional, program pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Di bidang ini juga memiliki berbagai inovasi, di antaranya melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan secara online maupun offline. Untuk program pemberantasan penyakit menular seperti penyakit tuberkulosis, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit telah melakukan inovasi penanganan penyakit tuberkulosis dengan membentuk petugas pemantauan minum obat atau PMO yang diambil dari keluarga pasien. Di bidang P2 atau bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ini ada 3 subkoordinator. Yang pertama, surveillance dan imunisasi. Nah, surveillance dan imunisasi ini kalau untuk sekarang ini lebih difokuskan kepada penanganan kasus COVID dan vaksinasi COVID. Nah, selain itu juga vaksinasi sekarang ini kan sudah masuk vaksinasi anak sekolah ya, BIAS juga, bulan imunisasi anak nasional juga. Jadi di imunisasi ini memang sekarang sedang banyak kegiatannya. Nah, kemudian di subkoordinator yang kedua yaitu pemberantasan penyakit menular. Nah, di pemberantasan penyakit menular ini ada TB, ada DBD, ada malaria, ada HIV. Nah, cuman kita kalau untuk ini kemarin karena DBD sempat naik, kemudian ya alhamdulillah dengan sigapnya teman-teman di lapangan melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, fogging, dan penyuluhan, alhamdulillah bisa kita tekan kasusnya. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini tidak kalah pentingnya juga. Nah, ini masalah penyakit-penyakit yang tidak menular ya hipertensi, kencing manis. Nah, ini ada IFA juga ya untuk kanker leher rahim itu. Ini subkoordinator juga telah melakukan pelatihan dan pertemuan terkait dengan program ini. Jadi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ini ada 3 subkoordinatornya. Kemudian untuk inovasi-inovasi yang dilakukan ini kita mengupgrade ilmu teman-teman yang ada di lapangan, yaitu dengan melakukan peningkatan kapasitas pelatihan baik secara offline maupun secara online. Narasumbernya juga kadang kita melibatkan dari provinsi bahkan pusat untuk mengupgrade ilmu teman-teman di lapangan. Nah, jadi untuk inovasi terkait dengan pemberantasan penyakit menular ini dari teman-teman subkoordinator itu melakukan pertemuan dengan pengelola program, misalnya dengan pengelola TB ya, semacam inovasi itu mengumpulkan anggota-anggota keluarga yang kita libatkan sebagai petugas PMO. PMO itu pemantauan minum obat. Jadi keluarga ini kita libatkan untuk memantau langsung si pasien untuk minum obatnya secara teratur. Ini saya akan menjelaskan tentang program-program dari penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Adapun penyakit tidak menular ini yaitu terdiri dari hipertensi, diabetes, jantung, koroner, paru. Kemudian untuk kesehatan jiwanya itu ada dinamakan dengan ODGJ berat yang memang kita timnya memonitor secara langsung pengobatannya itu seumur hidup. Jadi itu yang disebut dengan
dengan yang SPM. Ada 3 di sini SPM, yaitu ODGJ beratnya, kemudian diabetes dan tekanan darah tinggi. Untuk inovasi yang kami lakukan yaitu screening. Sifat di sini tidak ada pengobatan, tetapi yaitu screening dari dia IVA test yang barusan kami lakukan bekerjasama dengan Kemenak yang serentak kami laksanakan pada saat 10 Agustus ini senasional. Kemudian itu screening anak-anak remaja masuk ke dalam sasaran dari penyakit tidak menular. Kemudian untuk kesehatan jiwa, kami adalah program untuk mendirikan bangunan rumah sakit jiwa. Itu dia khusus yang terletak di 5 kawasan kabupaten regional wilayah timur yang sekarang dalam masa proses, kemudian sedang ditandatangani oleh pihak gubernur yang nantinya jika di ACC pembangunannya akan dilakukan di Kabupaten Sintang. Sedangkan pada bidang pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang memiliki berbagai program, di antaranya Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, Program Akreditasi Puskesmas dan Labkesda, Program Gigi dan Mulut Laboratorium Kesehatan, Program Pembinaan dan Monitoring Kegiatan di Rumah Sakit, Praktik Dokter Swasta, Praktik Bidan, Klinik Pengobatan Swasta, Program PSC atau Public Service Center, dan pelaksanaan pengobatan tradisional. Berbagai program kerja yang ada ini dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat. Pak, program apa yang ada di dalam bidang pelayanan kesehatan ini? Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas. Dan kita terdiri dari 3 bidang atau 3 seksi dan subkoordinator, yaitu yang pertama di bidang pelayanan kesehatan primer, kedua di bidang pelayanan kesehatan tradisional, dan yang ketiga di bidang pelayanan kesehatan rujukan. Nah, adapun program-program dan kegiatan di bidang Yankes antara lain yaitu satu program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, akreditasi puskesmas dan labkesda, perawatan kesehatan masyarakat atau perkesmas, program gigi dan mulut atau laboratorium kesehatan, pengelolaan, pembinaan dan monitoring kegiatan di rumah sakit, praktek dokter swasta, praktek bidan, klinik pengobatan swasta, dan kita yang terbaru itu ada PSC, yaitu Public Safety Center, yaitu 119 yang ada di Kalimantan, atau ada 3, yaitu ada di Sintang, di Sambas, dan di Kuburaya. Satu lagi itu pelaksanaan pengawasan obat-obat tradisional. Nah, adapun informasi yang lain, ya kan, di bidang Yankes ini kita juga melakukan manajemen puskesmas, yaitu terdiri dari 20 puskesmas kita sudah melaksanakan akreditasi, dan juga manajemen keuangan di puskesmas juga sudah BLUD, jadi mereka mengolah keuangan secara mandiri tanpa menginduk kepada dinas kesehatan.